Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa FAI dengan nama Yopi Kurniawan akan membawakan tugas dari Ibu Rina Apriani dengan pelajaran studi agama-agama. Pada kesempatan kali ini saya hadir dengan teman saya akan membicarakan tentang bagaimana ibadah, bagaimana seluk-beluk dari agama yang teman saya ini. Saya akan memperkenalkan dengan nama Mas Juan. Mas Johan. Jadi Mas Johan ini adalah teman saya satu kampung. Langsung saja, Mas Johan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik ya. Mohon maaf Mas Johan, ini minta waktunya sebentar. Saya kebetulan mendapat tugas wawancara dengan pelajaran studi agama-agama. Kalau boleh saya tahu, Ya. Mas Johan agamanya apa nih? Saya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Langsung aja Mas Johan, ngobrol biasa aja Mas Johan ini ya. Jadi untuk memancing, saya pertama kali saya mau cerita dulu. Jadi saya beragama Islam dari lahir. Jadi bapak ibu saya beragama Islam, saya juga beragama Islam. Jadi mungkin ketika pertama kali masuk agama Islam itu ada syahadat dengan asyhadu alla ilaha, otomatis dia menjadi, saya bersaksi bahwa agama Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad. Nah mungkin Mas Johan ketika ada orang atau ingin masuk agama jenengan itu ada apa nggih? Biasanya kalau saya kan Kristen dari lahir. Kalau dari lahir biasanya baptis anak biasanya namanya tuh. Itu hanya cuman dicepatin air atau ada dua jenis, baptis celup sama baptis cipat atau apa, pokoknya cipratin gitu. Ya itu sih, cuman baptis saja sih kalau masuk Kristen pertama biasanya. Saya pernah lihat video ketika orang dibaptis itu memakai seperti seragam, Ya, lalu dia berdoa, lalu celup ke kolam. Itu maknanya apa gimana? Kalau maknanya kurang tahu ya masnya. Pokoknya dicelupkan tuh masnya di hidup baru, Kembali maksudnya. suci, Kembali suci. suci. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada orang Protestan, dia ingin masuk agama Kristen, jadi dia mungkin sebelumnya dia kotor, dia salah arah, mungkin masuk Kristen menjadi lebih bersih lagi, kembali ke suci dengan doa-doa yang mereka yakini. Terus kemudian kalau misalkan ibadah Mas Johan, Ya. kalau ibadah itu kan kita bukan banding-bandingnya ya, kita cuma ngobrol biasa. Kalau Islam itu kan pokoknya itu ada 5, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau dari segi ibadah, ibadahnya umat jenengan itu seperti apa sih Mas John? Kalau kita biasanya sih pertama memuji Tuhan dulu. Biasanya berapa lagu atau setelah itu berdoa, dengerin firman Tuhan biasanya berapa ayat atau 1-3 ayat untuk memperingati biasanya. Terus udah berdoa, menyembah lagi biasanya. Terus biasanya setiap sekali ibadah ada persembahan namanya untuk Tuhan biasanya. Gitu sih persembahan. Kalau misalkan sembahyang Mas, kalau
umat Kristiani sembayangnya itu seperti apa Mas? Misalkan kalau misalkan umat Islam kan ada gerakan seperti ini, sujud dan lain Oh. sebagainya. Kalau Kristen sih nggak ada sih, cuman ya itu apa, muji Tuhan, Firman Tuhan. Iya. terus ada khotbah dari pendeta, terus berdoa kepada Tuhan, terus itu aja. Kalau nggak ada gerak-gerakan gitu. Lalu saya pernah dengar itu ketika umat Kristiani melakukan ada hari Paskah, Ya. itu sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Ada apa tuh di hari Paskah itu? Paskah itu memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, biasanya sih seminggu sebelum apa hari Paskah itu puasa biasanya. Puasa dulu, terus ada Kamis Putih, terus Kamis Putih itu maksudnya ibadah pakai baju putih semua gitu. Iya. Itu terus baru 3 hari apa setelah hari Kamis Putih itu Paskah. Kalau telurnya Mas itu Kalau telur itu sepertinya hanya apa namanya makna aja ya sih, apa dari luar bisa, itu setahu saya sih dari luar. Kalau artinya tuh saya juga kurang paham gitu. mungkin ya, kalau telur kan diibaratkan kita masih dalam cangkang, jadi ketika telur itu udah ceplok, udah menetas, nah kita dilahirkan menjadi jiwa yang baru. Nggak Mungkin jadi itu, kupu-kupu loh. misalkan mungkin itu maknanya mungkin. Tetapi kalau misalkan di Islam itu ada ketika orang meninggal itu majuan, Ya. apa namanya, orang dikuburkan kan dimandikan terus dikasih kafan. Ya. Itu kalau agama Kristiani gimana gitu? Kalau Kristiani itu cuman biasanya dia habis mandiin didandanin kan itu kan. Iya. Biasanya kalau laki itu berjas hitam atau cerah lah, kayak berjas, terus dimasukin peti, di situ dikubur gitu. Terus biasanya ada malam penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan Pak. Gitu. Kalau untuk yang perempuan gimana? Perempuan sih tahu saya tuh bisa berjas, ya tergantung keluarga biasanya mau dibuatin pakai kemeja atau dress apa kesukaan dia atau apa gitu. Setahu saya sih ya penting sopan, itu juga buat di alam. Iya. Yang penting sopan dan layak. Jadi kita menghormati yang terakhir, itu ke penghormatan yang terakhir kan dengan hal yang sopan dan layak. Terus kalau misalkan di Islam itu Mas ada yang namanya penghapusan dosa apa sih? Atau meminta ampunan. Jadi kalau di Islam itu misalkan ada astagfirullah, terus dia sholat, ambil air wudhu, sholat dan lain sebagainya. Nah saya ingin tahu Mas, kalau di Kristiani itu pengampunan dosanya bagaimana gitu? Biasanya sih itu dilakukan di luar gereja, maksudnya gimana kah? Itu biasanya dinamakan retreat ya, bersama biasanya ada komunitas remaja, anak-anak itu beda-beda. Dan sih dilakukan di pas remaja atau anak-anak ya. Di sini juga ada ya Mas, apa Ya, namanya? di Lembah Kemenangan. Lembah Kemenangan. Lerep. Itu biasanya dipakai, terus di aula disatukan jadi satu, ditanyain biasanya gimana dengan apa, pokoknya disuruh pengampunan dosa lah. Berapa menit Pak? Lanjut masih. Iya. Jadi seperti ini teman-teman, intinya sebelumnya gereja jenengan itu di mana gitu? Saya gereja di Maranatha, Jika Maranatha. Jadi begini teman-teman, intinya adalah kita itu kan orang beragama, semua agama
itu mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang ngajarin kejelekan. Tidak ada agama yang menyuruh untuk membunuh. Tidak ada agama yang menyuruh untuk mencuri. Tidak ada agama untuk menyuruh berzina. Jadi intinya adalah apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kita diharuskan untuk percaya kepada Tuhan kita masing-masing dan berbuat kebaikan. Jadi ketika ada orang beragama Islam tetapi dia perilakunya jauh dari agama Islam, sering mencuri, berzina dan lain sebagainya, yang disalahkan bukan agamanya tetapi pribadi orang tersebut. Begitu juga dengan orang Kristiani atau Hindu, atau ketika ada orang Hindu misalkan dia itu nyenangi tonggone, suka dengan istri orang atau berzina atau mencuri, jangan salahkan agamanya tetapi salahkan kepribadiannya. Semoga dengan adanya video ini kita semua saling menghargai antar umat beragama, tetap menghormati, dan satu lagi semoga kita dijauhkan dari wabah virus corona dan tetap menjadi pribadi yang sehat. Terima kasih Mas Johan. Ya, sama-sama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.